Tadi kesaksiannya kasih. Saya akan mengulas firman Tuhan yang kemarin minggu tentang kasih. Kasih itu tidak hanya diucapkan. Kasih itu harus bertindak dan berbuat. Ya, itu kalau yang sadar, ya. Kalau yang tahu apa arti kasih yang sesungguhnya. Tuhan Yesus juga mengasihi umatnya. Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya, mengasihi dunia, bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Karena itu mengasihi umatnya. Itu tindakan berbuat, melangkah. Tidak kasih cuma diam di tempat. Tuhan Yesus tidak tinggal di surga, ya enggak? Kita merayakan sebulan full, ada sehari 3 kali mereka merayakan Natal. Yaitu tindakan, berbuat. Tuhan Yesus tidak hanya diam di surga, bertindak, berbuat, melangkah, itu kasih. Kasih itu melakukan itu, bertindak, berkorban. Kasih itu mau berkorban untuk orang yang dikasihi. Kalau cuma berkata aku mengasihi engkau, Tuhan, misalkan Tuhan Yesus, aku mengasihi umatku, tapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan, tidak turun ke dunia, apa yang terjadi? Kita akan binasa. Karena Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk orang yang berdosa, ya nggak? Jadi kita tindakan. Tadi Bu Eva luar biasa. Walaupun dia hidup tidak mewah, tidak banyak uang, dari segala kekurangannya Bu Eva berbuat memberi, itu namanya pengorbanan. Kasih itu berbuat, kasih itu berkorban. Tidak hanya, aku punya uang kok cuma sedikit buat diriku sendiri, besok juga belum ada, ngapain saya kasih ke orang? Itu tidak kasih. Kasih itu berbuat. Tuhan Yesus pun kasih itu berbuat, melakukan tindakan, melangkah, ya, bahkan berkorban di atas kayu salib. Tapi hari ini saya tidak membahas itu, mengulas saja, mengulas firman Tuhan kemarin dan tadi kesaksian, ya. Hari ini saya kasih tema melakukan perkara besar, bukan mimpi. Anak-anak Tuhan sudah kasih kuasa. Kita boleh melakukan perkara besar. Kita boleh bermimpi tentang berbuat besar. Karena Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Gitu. Jangan pernah takut kita mau bermimpi, Bapak terkasih. Saya pun bermimpi. Bermimpi memiliki gereja. Bermimpi memiliki gereja di Garuda 101. Itu mimpi. Apa Tuhan larang? Tidak. Kita lakukan. Yang penting mimpi itu sesuai realnya Tuhan. Bukan mimpi asal mimpi, tapi mimpi melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan asal mimpi di siang bolong, tidak boleh. Ya, kita lakukan. Karena Tuhan juga gini, memiliki impian besar dan melakukan perkara-perkara besar. Yang besar bukanlah hal yang mustahil bagi orang-orang percaya. Jadi tiada yang mustahil buat orang percaya. Kita bermimpi hal yang besar. Kita bermimpi akan memiliki gereja sendiri. Itu tiada yang mustahil buat orang yang percaya. Tapi kalau orang di luar sana, mana mungkin sih gitu kan? Mana mungkin sih JKI Glory Ministry memiliki gedung sendiri, memiliki gereja sendiri di apa? Di Cibir. Tapi di sini Tuhan berkata apa? Coba kita baca di Mazmur 60 ayat 14. Mazmur 60 ayat ke-14. Jadi kita boleh bermimpi besar. Kita bermimpi ada perkara besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang belum punya rumah pun boleh bermimpi, saya akan memiliki rumah. Yang belum punya mobil pun akan memiliki mobil. Boleh saja, sah-sah saja. Ya, yuk baca Mazmur 60 ayat 14. Ya, kita baca sama-sama biar semua diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Nah, di sini Tuhan sendiri, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa bersama Tuhan. Yang tidak bersama diri sendiri, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan siapa? Pendeta besar, tidak mengandalkan pengusaha yang luar biasa, tidak mengandalkan siapapun, tapi mengandalkan Tuhan Yesus. Di sini jelas banget. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Dahsyat kan? Kalau kita punya Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi ada
boleh kita bermimpi. Jadi ya, kita boleh melakukan perkara yang besar bersama Tuhan Yesus. Di sini juga lanjutkan. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Siapa sih lawan kita? Tidak ada. Ya, Tuhan sendiri yang bertindak. Orang yang mencibir kita, orang yang menghina kita, orang melihat kita sebelah mata, Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri akan melawan. Kita tidak perlu melawan. Kita tidak perlu, kamu sih kok meremehkan saya, kok kamu begini begitu sama saya. Tidak penting, ya. Tuhan sendiri yang akan melawan. Tuhan sendiri akan menginjak-injak mereka, lawan kita. Ya, jadi kita sah-sah saja kita bermimpi. Sah-sah saja seperti tadi. Willy itu saat tadinya interview waktu kemarin tuh udah WA. Besok saya interview Bu. Oke, saya doakan biar berhasil. Saya percaya kalau dia bermimpi besar, Tuhan akan tolong dia. Asalkan Willy berdoa, minta pertolongan Tuhan. Willy mau mengaku Yesus saja yang sanggup menolong dia, pasti Tuhan akan beri. Itu dengan iman. Jadi semua lawan kita akan terinjak-injak. Tuhan sendiri akan membela kita. Bapak terkasih, kita jangan pernah takut bermimpi, melakukan perkara besar bersama Tuhan Yesus. Jadi melakukan perkara besar itu bukan sekedar mimpi ya, bukan mimpi, tapi pasti akan terjadi. Asal kita setia dan taat, asal kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan manusia, ya. Di sini memilikilah impian besar dan melakukan perkara-perkara yang besar bukan hal yang mustahil bagi orang percaya. Luar biasa. Tuhan Yesus sendiri menegaskan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan bekerja seperti baca di Yohanes, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12b. Yohanes 14 ayat ke-12b. Jadi kita jangan pernah takut untuk bermimpi, ya. Mimpi akan terjadi asal kita setia dan taat kepada Tuhan. Kita baca yuk. Kita baca sama-sama biar diberkati semua. Jangan ada yang ngantuk ya. Yuk. 12b ya. Sesungguhnya barang siapa ini 3, 2, 1. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuh, di sini jelas banget. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Kunya itu Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa, bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tuh, mereka juga akan melakukan, ya. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus dulu menyembuhkan orang sakit sembuh, mendoakan orang yang sudah mati pun bangkit, kita pun akan mengalami seperti itu, Bapak terkasih. Asal apa? Kita harus dekat, melekat erat pada Tuhan Yesus. Di sini janji Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi jangan takut. Kalau kita lagi pelayanan, kalau kita lagi di jalan ya, ada orang sakit, doakan dia. Doakan dia, tumpang tangan. Karena janji Tuhan sendiri, kita semua anak-anak Tuhan diberi kuasa. Diberi kuasa sama Tuhan. Jangan pernah nih, kayak kemarin si Vivi sakit, dia jatuh. Saya datang ke sana memang ya, saya datang ke sana dan dia memang butuh topangan doa buat si Vivi semua. Dia merasa nggak kuasa, tidak ada kuasa, tidak berdaya. Padahal semua anak Tuhan dikasih kuasa. Bahkan Tuhan di sini di Yohanes 14 ayat 12 jelas banget, kita semua bisa melakukan lebih besar daripada Tuhan Yesus.
menumpangkan tangan orang sakit sembuh, yang terikat kuasa gelap akan terlepaskan, yang berbeban berat akan berkelegaan, bahkan yang sudah mati pun bisa hidup. Itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri, saya lakukan bersama Tuhan Yesus. Waktu saya doakan orang yang sudah mati, puji Tuhan, dia hidup sampai saat ini. Itu janji Tuhan. Kita semua dikasih kuasa, anak-anak Tuhan kasih kuasa, asal kita apa? Mau berhubungan erat pada Tuhan dan lakukan iman yang besar kepada Tuhan. Ya, kita percaya mimpi itu bukan sekedar mimpi, tapi benar-benar terjadi buat kita anak-anak Tuhan. Ya, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bro, dahsyat loh. Tuhan Yesus dulu memberikan makan berapa 5.000 orang. Kita pun bisa loh. Kita bisa. Saya saksikan ya hari ini. Sebelum ibu saya meninggal, ibu terkasih, ibu saya ngasih beras ke saya. Itu 1 karung. Tahu nggak? Ibu saya udah 2 bulan lebih meninggal. Beras itu masih ada sampai saat ini. Saya bisa renungkan. Padahal sudah dimakan berapa kali ya? Saya pikir-pikir. Hari Minggunya berapa kali, hari Rabunya berapa kali, acara-acara berapa kali. Ya, saya renungkan. Ya, saya renungkan, kenapa ya? Ini beras kok nggak habis-habis? Saya cerita ke kakak saya. Kenapa ya beras saya nggak habis-habis? Dahsyatnya luar biasa. Ibu saya nggak tahu di sana udah memuji Tuhan ya di sana. Saya cerita ke anak saya. Itu Oma apa dia di sana? Pasti sudah memuji-muji Tuhan ya, sudah nggak mikirin beras, ngasih beras ke mama, saya bilang. Tapi heran, ibu saya udah 2 bulan, tanggal 5 Oktober itu ibu saya meninggal. Saya dikasih beras sebelum ibu saya meninggal. Itu kalau nggak salah saya ke sana itu bulan September September saya pulang ke Solo dan saya balik lagi, ibu saya dalam keadaan sehat. Saya dibawain beras, ibu terkasih. Bawain beras dan bilang ini, yuk bawalah beras katanya. Terus adik saya nyiapin beras 1 karung, semua saya bawa ke Bandung. Sampai saat ini, sampai detik ini beras itu masih ada. Coba pikirkan, udah berapa ratus orang kalau dihitung-hitung ya yang makan. Hari Rabu aja, hari Minggu itu kalau dihitung itu udah berapa kali gitu. Tapi heran saya sampai beras ini juga tidak ada bintik-bintiknya, itu tidak ada. Tidak ada, biasanya kan ada hitam-hitamnya itu ya. Apa kutuk-kutuk gitu, nggak ada terkasih. Itu mujizat Tuhan. Sealami walaupun ibu saya sudah di surga, saya bilang, walaupun ibu saya sudah di surga, masih memberikan makanan kepada ratusan orang. Coba ratusan orang. Coba kalian pikir Minggu, Rabu, terus orang-orang Garuda juga mengadakan acara, terus kita glory berapa kali. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya belum beli beras, udah hampir berapa bulan tuh? September, Oktober, November, dan Desember. Udah hampir 4 bulan saya tidak beli beras. Itu anugerah yang luar biasa. Anugerah yang dasar, saya menikmati hadirat Tuhan, menikmati mujizat Tuhan melalui ibu saya. Karena ibu saya itu jujur, saya bukan baik bagi ibu saya. Ibu saya mau dipanggil Tuhan tahu. Ibu saya mau apapun sama Tuhan dia tahu, karena dia hubungannya erat banget sama Tuhan. Dia bermimpi untuk saya, untuk Glory Ministry. Pak Cahyadi juga tahu. Pak Cahyadi pernah ke saya, ke Jawa, ke tempat saya. Ibu saya bermimpi Glory akan memiliki gedung sendiri. Itu mimpi ibu saya sebelum meninggal. Itu dia doanya beliau akan di gedung sendiri. Bahkan dia bilang gini, ya yuk kamu akan memiliki rumah sendiri, kamu akan keluar dari gang itu. Itu ibu saya bernubuatan sebelum meninggal. Waktu Pak Cahyadi ke sana juga bilang begitu, didoain Pak Cahyadi dan dia juga mendoakan Pak Cahyadi. Datang waktu dia datang ke Sragen sebelum ibu saya meninggal. Itu benar-benar ya. Saya bikin bahwa melakukan perkara besar bukan mimpi, itu benar terjadi. Waktu kalau dipikir Bapak terkasih, beras sekarung bisa berbulan-bulan, itu kan ajaib gitu kan, ajaib banget gitu, luar biasa. Saya sampai
Kok luar biasa banget sih. Sekarang itu kalau nggak salah masih ada kali 10 kiloan ada. Saya akan berdoa terus, biar gak habis terus, biar saya gak beli beras. Itu saya doakan, Tuhan berkati, jangan sampai habis, sampai benar-benar saya memiliki uang cukup untuk beli beras lagi. Itu saya doakan terus, terkasih. Dan kita ya, kita anak-anak Tuhan pasti dikasih kuasa, dikasih